Halo Tribuners, jumpa kembali bersama kita di sini di acara Bincang Bola dan tentunya sebelum kita memulai perbincangan di kesempatan kali ini, selamat Hari Raya Idul Fitri. Belum ini kan masih ada ya? Masih ada nuansa masih Minal, sawal lah Kang. Minal Aidin wal Faidin, sama-sama ya, Bung Taufik ya. Iya, sama-sama. Ya, saya Diki Fadiar Juhud dan rekan saya Saya Taufik Ismail. hadir ke ruang Anda di Bincang Bola dan tentunya makin seru karena kita akan membahas sedikit tentang preview Liga Champions ya. Betul. Dan ini kayaknya sudah ditunggu-tunggu juga oleh Tribuners. Ada apa lagi previewnya? Kita kan persiapannya udah cukup agak lama ya sekarang ya persiapan untuk menuju final ini. Iya, sudah. Karena beberapa waktu lalu juga tadi malam justru ada final yang lain lagi ya ceritanya sepak bolanya. Tapi kita akan berbincang tentang Liga Champions Ibu Taufik. Tribuners, sebelum kita mulai, ingatkan pula protokol kesehatan, kenakan masker seperti Bung Topik nih, atau face shield kayak gini, terus juga mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, kemudian juga menjaga jarak dan mengurangi mobilisasi, interaksi. Ya. Kemudian kalau bisa kita menjauhi kerumunan deh. Kita masih dalam rangka untuk jaga kesehatan dari COVID-19 ya. Oke, Tribuners. Gimana nih Bung Taufik, persiapan di final ini kayaknya udah cukup lama dan tentu kedua pelatih kemudian juga masing-masing pemain sudah benar-benar untuk bertarung untuk memperebutkan juara di Liga Champions ini. Apa yang bisa diberikan nih kepada Tribuners? Ya, kondisi terakhir kedua kesebelasan Ya. setelah melakoni partai terakhir di Liga Inggris, saya lihat ada kejomplangan ya. Kita misalnya Manchester City sekarang mereka sangat stabil, mereka bisa di laga terakhir mereka bisa menang telak lawan Everton. Ya. Itu berbanding terbalik dengan Chelsea yang justru di beberapa pertandingan terakhir sepertinya mulai kehilangan sentuhannya gitu kan. Apakah mereka sudah memikirkan final Liga Champions sementara mereka masih harus melakoni laga-laga yang lain atau ada apa? Karena padahal ya sebelum-sebelumnya mereka sangat bermain bagus, istilahnya mereka juga jarang kalah, makanya mereka bisa naik sampai ke posisi ke papan atas sampai ke posisi 3 bersaing dengan MU. Tapi di akhir-akhir mereka malah melempem. Meskipun sempat menang lawan Manchester City di ajang Liga Primer, tapi setelah itu mereka kalah lawan Arsenal, mereka kalah lawan Leicester di final Piala FA, dan terakhir mereka hampir tidak lolos ke Liga Champions musim depan karena kalah lawan Aston Villa di pertandingan terakhir. Untungnya Leicester-nya kalah, jadi ya mereka masih bisa ada lolos ke Champions musim depan dengan ada di posisi 4 gitu. Iya. Kalau ini sendiri pelatih mungkin sudah punya trik khusus untuk bisa menjuarai karena kan ya background seperti tadi itu nyaris-nyaris tidak masuk kembali. Ini ada mungkin yang dilakukan oleh Manchester City ini untuk bisa mengalahkan lawannya, begitu pula sebaliknya di kesempatan ini. Ya, bagi Manchester City ini suatu kesempatan yang sangat berharga, kesempatan yang sangat langka yang mereka bisa berhasil lolos ke final Liga Champions. Ini harus bisa dimanfaatkan oleh Manchester City supaya ya kalau mereka memang ingin mencatatkan sejarah. Karena sejauh ini ya sebelum-sebelumnya Manchester City memang digdaya di Liga Premier Inggris dengan Pep Guardiola, tapi mereka selalu kesulitan ketika berlaga di Liga Champions. Tapi musim ini perjuangan mereka akhirnya berhasil dengan manis, habis mereka bisa masuk ke final. Ya, mereka akan berhadapan dengan Chelsea yang musim ini mengalami pergantian pelatih di pertengahan ketika Frank Lampard dipecat dan kemudian digantikan oleh Thomas Tuchel. Sejauh ini cukup berhasil lah sebenarnya. Cuman memang di beberapa laga terakhir sepertinya formasi 3 back Chelsea sangat kerepotan menghadapi tim-tim lawan yang sudah bisa mulai membaca gaya permainannya. Nah, itu harus diwaspadai oleh Chelsea bahwa ya mereka punya kesempatan untuk meraih gelar juara di musim ini ya. Untuk gelar kedua kalinya ya ini kalau Chelsea ya. Ini kan apalagi City kan
Ini yang pertama kali kalau memang dia jadi juara ya. Iya, kalau yang jadi Ini juara tentu juga. motivasinya agak berbeda juga apa namanya yang diterapkan nanti sama Pep. Dan ini yang uniknya juga, menariknya ini laganya di stadion yang apa netral ya, Iya, di itu Portugal ya. netral dan bisa dihadiri oleh penonton kalau nggak salah itu. Ada Jadi, penonton ya? ada Oh iya, penonton. kemarin-kemarin Jadi memang sudah mulai ini ya. terbatas, tapi yang terbatas. Jadi ini bisa apa istilahnya akan jadi pertarungan bagi kedua tim bahwa mereka memang layak berlaga di final dan mereka harus berjuang mati-matian untuk meraih gelar juara. Memang Pep Guardiola pernah meraih Liga Champions bersama tim-tim yang sebelumnya, tapi Ya. belum dengan City gitu. Apakah nanti bisa atau tidak ya? Karena pemainnya juga ininya beda ya orang-orangnya aja. Betul. Nah ini yang jadi pemain kunci ini, Bung Taufik. Mungkin dari City siapa nih kira-kira yang akan menjadi ya mungkin juga untuk penyuplai agar bisa membuatkan gol ataupun juga mendorong teman-teman yang lain untuk tampil lebih apa namanya lebih beringas lagi nih. Di City kita bisa lihat ada beberapa pemain yang memang mereka diandalkan untuk mencetak gol. Ada Sterling, ada Jesus, ada Gabriel Jesus, ada juga pemain muda Phil Foden yang pergerakan dan jangan lupa juga dari Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne. Ini pemain-pemain yang sangat mumpuni ketika City melakukan serangan. Ya, mereka harus diwaspadai oleh pemain-pemain belakang Chelsea bahwa Chelsea ya. ya, jika lengah maka sudah habis. Maksudnya pemain City punya kesempatan untuk mencetak gol dan bisa unggul. Di tengah mungkin Bruyne ya, Bruyne yang Bruyne. memang dia yang biasanya mengatur permainan agar ada tambah. juga Gundogan. Iya, iya. Ini kalau dari Chelsea sendiri siapa nih kira-kira pemain kuncinya? Jorginho masih jadi andalan. Terus kita juga ada Timo Werner yang pemain depannya. Tapi sejauh ini saya lihat memang di beberapa ketika Thomas Tuchel masuk dia membenahinya lini belakang dengan menerapkan 3 back dan juga 5 gelandang yang sangat mobile. Dan kalau misalnya lini tengah bisa dikuasai oleh Chelsea, Chelsea punya kesempatan besar untuk bisa menangnya, meskipun tidak menguasai, tapi mereka bisa meredam agresivitas pemain-pemain City gitu. Jadi ketika bertahan mereka bisa solid, dan ketika menyerang harus bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk bisa mencetak gol ke gawang. Iya, iya. Kalau dari catatan terakhir kan dua pertandingan terakhir lah. Padahal sebetulnya Chelsea udah pernah menumbangkan City ya. Iya, pernah. Nah itu juga jadi motivasi tersendiri kali buat Chelsea ya. Iya. Nah ini yang akan menarik tentunya Tribuners laga champion ini karena backgroundnya ya latar belakangnya unik-unik gitu. Jadi ada motivasi-motivasi lain yang akan membumbui pertandingan kali ini ya. Dan mudah-mudahan tidak seperti semalam tuh. Agak-agak gimana kalau penalti itu ya? Ada penalti. Ini kalau menurut Bung Taufik gimana nih? Apakah champion juga ada peluang untuk ke situ gitu? Jadi karena sama kuat gitu akhirnya bisa jadi seperti itu jika kedua tim bermain hati-hati, karena iya berbeda ya. Nuansa final bisa jadi disikapi pemain dengan penuh semangat, bisa jadi mereka nervous. Terlalu hati-hati juga lagi. Jadi kedua tim berhati-hati, mereka yang penting nggak kebobolan. Nah itu mungkin yang harus diwaspadai oleh kedua tim ya, bahwa mereka harus bisa bermain lepas, bisa bermain all out, jangan sampai takut jangan sampai bermain terlalu hati-hati lah, sehingga laga jadi tidak seru. Tidak enak ya, jadi tidak enak kita tonton. Atau kehadiran penonton nih gimana nih Bung Taufik nih? Kalau hadirnya penonton mungkin itu juga yang mempengaruhi, karena ya nonton semalam aja kok jadi begini ya, pertandingannya agak-agak gimana ya, ada penonton justru jadi agak kagok juga atau gimana? Ini untuk laga champion ini gimana? Ya seharusnya kehadiran penonton bisa membakar semangat para pemain dari City juga, pemain Chelsea juga. Jadi mereka tampil dengan kemampuan terbaiknya, mereka fight di lapangan, mereka tidak mau kehilangan bola, mereka berusaha untuk merebut bola ketika misalnya diserang atau segala macam. Jadi pertempuran di lapangan itu bisa semakin seru dan iya harusnya tambah semangat ya. Iya, tambah semangat. Ini yang ada banyak pertanyaan masuk juga di
Tribun Channel, Tribun Jabar Video, ini tentang ini juga, Bung Taufik. Kenapa katanya kok beberapa kejuaraan ini banyaknya dari Inggris. Nah, ini kan kayak sekarang malah jadi kayak apa namanya, atmosfernya lah ini kayak Liga Premier gitu, kayak gimana ya? Ini dari kacamata Bung Taufik gimana nih tentang hal ini? Memang di beberapa musim terakhir Liga Inggris sedang istilahnya menanjak lah ya. Kompetisinya sangat seru, pemain-pemain dan pelatih-pelatih hebat juga ada berkompetisi di sana. Ini membuat tim-tim Liga Inggris punya apa sih istilahnya? Mereka punya karakter dan sangat sangat menjanjikan gitu ketika berlaga. Saya ada Jurgen Klopp di Liverpool dengan game pressing, ada Thomas Tuchel di mana di Chelsea dengan tiba-tiba dia datang dan berubah pola dengan 3 back. Kemudian ada juga Pep Guardiola yang terkenal dengan tiki-takanya meskipun tidak sepenuhnya tiki-taka gitu ya, ketika mereka bermain di City karena pola permainan di Inggris berbeda dengan di Spanyol. Tapi dengan kehadiran pelatih-pelatih berkarakter, pelatih-pelatih berkualitas, ini membuat kompetisi juga menjadi semakin baik, dan pemain-pemain dari luar juga mereka berdatangan, pemain-pemain yang berkualitas, sehingga ini membuat kompetisi Liga Inggris semakin enak ditonton, dan ketika mereka berlaga di Eropa mereka bisa tampil bagus, meskipun tidak sebanding ketika misalnya klub Inggris bagus di kompetisi Eropa, tapi timnasnya belum tentu juga gitu. Belum tentu, karena kan kalau timnas Inggris ya orang-orang Inggris semua. Iya, nggak dari luar lain yang rekrutannya. Ada dari berbagai negara gitu mereka bermain. Nah, ini kalau kan pasti ada jenderal lapangannya nih ya. Kalau misalnya di City, kira-kira siapa nanti yang akan jadi komandan lapangan dan bisa yang ini teman-temannya atau ini? City siapa? Chelsea mungkin dari gambaran Bung Taufik? Kalau di City saya melihat Kevin De Bruyne ya, karena memang dia fokusnya di serangan gitu. Tapi ketika bertahan juga dia sering membantu juga, dia naik turunnya cepat. Sementara kan kalau Raheem Sterling atau yang lain atau Gabriel Jesus, dia lebih fokusnya ke menyerang lah gitu. Tapi sebagai pemain tengah, Kevin De Bruyne dia bisa naik turun, dan di beberapa pertandingan dia bermain bagus, sehingga saya kira ada kuncinya untuk City sendiri ya, kuncinya di situ. Kalau di Chelsea saya kira Jurgen Klopp yang menjadi kunci di lini tengah. Nah, ini sekarang nih, ini yang ditunggu-tunggunya biasanya ya dari Tribuners nih. Kira-kira berapa poin nih? Jangan penalti, kalau penalti susah ngitungnya. Ntar malah jadi kiper lawan kiper lagi, ntar aduh susah ya. Melihat beberapa pertandingan terakhir, ketika misalnya saya ingat ketika beberapa pekan lalu kita ngobrol juga soal final waktu itu. Oh ya. Chelsea baru mengalahkan Leicester City. Saya waktu itu bilang Chelsea yang punya peluang lebih besar. Tapi melihat beberapa pertandingan terakhir, ya saya sekarang beralih ke City, karena memang meskipun bisa jadi Chelsea ketika misalnya beberapa pertandingan terakhir fokusnya udah misalnya ke Liga Champions, ke final Liga Champions. Betul. Mereka seperti kehilangan fokus di Liga Premier. Tapi melihat pertandingan terakhir dan melihat konsistensi, ya saya kira City yang bisa. Mungkin menurut mereka champion ini lebih bergengsi lah gitu untuk saat ini gitu ya. Jadi makanya ya agak-agak tidak terlalu fokus ke laga-laga yang lain ya. Ya kalau udah di catatan ini City ini dari ajang champion ini menorehkan 25 gol dari 12 pertandingan, sementara The Blues baru kalah 1 kali juga ya, dan imbang 3 kali dalam 12 pertandingan. Jadi sudah terlihat bagaimana kemampuan kedua tim ini tentunya menjadi tontonan yang menarik nih. Ya. Ini masih ada libur atau masih ini ya? Enggak ya? Ini akhir pekan nanti pas di libur ya? Tanggal 29 atau kalau enggak 30 malam Minggu. Malam Minggu. Minggu malam atau malam Minggu? Malam Minggu. Malam Minggu ya. 29 Sabtu ke Minggu. Sabtu ke Minggu ya. Berarti tentu penggemar bola ini udah pada nunggu, dan siapa tahu jagoannya memang keluar jadi juara. Ya, Bung Taufik, City ya? Ya, melihat beberapa pertandingan terakhir. Ya.
Demikianlah Tribuners bincang bola kali ini dan semoga apa yang kita perbincangkan meskipun dalam waktu yang singkat ya, tapi kita bisa ambil sedikit intinya dan jadi bahan untuk kalau kita nanti pas lagi nonton nih kayaknya seru-seru. Oh iya benar juga nih kayak gitu ya. Apalagi ada Thomas Tuchel yang luar biasa cerdik dalam meramu timnya, kemudian juga ada Pep Guardiola. Entah tiki-takanya main lagi nggak yang ntar di City sekarang? Bisa main. Bisa jadi ya. Memang City terkenal dengan penguasaan bola yang sangat Oke, siap. mumpuni. Oke, Tribuners, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ingatkan juga untuk tetap jaga protokol kesehatan, selalu kenakan masker, ya seperti Bung Taufik juga atau face shield kalau kita lagi kerja, dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, lalu kita juga menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilisasi ataupun juga interaksi dengan orang lain. Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat selalu. Selamat menonton berarti ya, akhir pekan nanti. Dan kita jumpa lagi di pekan depan. Sehat untuk kita semua. Love, peace, and respect.